Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, berbagai macam anugerah kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kita dipertemukannya pada bulan ini dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayatnya simple, ayatnya pendek, tetapi mempunyai makna yang sangat luas. Termasuk juga ayat-ayat sebelumnya. Ayatnya pendek-pendek, singkat-singkat, simpel-simpel, tetapi mempunyai makna yang sangat luas. Yang kita bahas ini adalah hanya sebagian kecil, hanya sekelumit pengetahuan, tetapi mudah-mudahan walaupun sebagian kecil uraian ini akan memberikan manfaat buat kita, sehingga kita benar-benar di dalam menempuh hidup ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini jelaskan yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkau Allah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau Allah ya Allah kami memohon pertolongan. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kalau kita benar-benar mau memahaminya, mau mempelajarinya, mau mendalaminya. Di mana pada ayat ini kita dibimbing oleh Allah, diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup secara bersama-sama. Maka memakai jamak na'budu nasta'in itu sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita sebagai umat Islam harus bersatu. Harus ada kebersamaan di dalam menegakkan kebenaran, di dalam saling tolong menolong. Termasuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terutama dalam melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah. Ini adalah pelajaran penting dari ayat ini. Kemudian juga menegaskan bahwa
ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ayat ini begitu sangat jelas bahwa di dalam kehidupan yang kita lalui, yang kita jalankan adalah hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian refleksi daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun terwujud dalam kehidupan sosial. Kita pun tetap kehidupan sosial yang kita lakukan adalah beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Apa yang kita lakukan semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini diperjelas oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Itu firman Allah Subhanahu wa taala secara jelas bahwa taklif ajaran Islam diperintahkan kepada jin dan manusia agar semua jin dan manusia hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Walaupun pada kenyataannya manusia banyak yang mensekutukan Allah, banyak manusia yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala karena tertipu dengan kehidupan dunia. Karena tertipu dengan propaganda yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kehidupan dunia. Padahal kita sudah jelaskan ketika kita membahas Ar-Rahman Ar-Rahim yang berkaitan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah hanya memberikan satu bagian untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam semesta ini, secara khusus manusia. Tetapi 99% nanti akan Allah berikan di akhirat nanti. Bisa bayangkan kalau kita mengimani ayat ini, memahami dengan sebaik-baiknya, begitu banyak nikmat nanti yang Allah berikan kepada kita di alam akhirat. Tentunya itu sebuah tantangan buat manusia-manusia yang beriman tentunya. Pasti secara logika akan mengambil yang 99% dan meninggalkan yang 1%. Hanya dijadikan sebagai wasilah perantara bagaimana kita mampu mengisi kehidupan ini, dunia ini dengan konteks hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, yaitu melalui perantaraan ibadah salat. Ini adalah utamanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar ketika kita melaksanakan salat, melakukan salat, betul-betul beribadah kepada Allah. Memang betul tidak mudah untuk melakukan sholat yang penuh dengan khusyuan. Tidak mudah. Sekarang kita pun paham kenapa anak-anak kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar melaksanakan sholat di usia 7 tahun. Sekarang mulai terjabab oleh kita. Karena memang sholat itu merupakan latihan-latihan bagaimana agar sholat kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan khusyuan. Ini sebagai jawabannya. Karena memang untuk mencapai khusyuan itu tidak mudah. Perlu perangkat-perangkat, perlu ilmu, perlu wawasan, perlu pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Juga yang terpenting dalam melaksanakan sholat adalah berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Berarti
untuk mencapai kekhusyuan di dalam ibadah sholat, beribadah kepada Allah. Pertama upaya kita adalah memperbaiki bacaan Quran sebagai syarat utama. Tidak boleh mengabaikannya. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui perantaraan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, pertama yang harus kita perbaiki adalah bacaan Qur'annya dulu. Kita perbaikin bacaan Quran sebagai syarat utama kesahannya sholat kita. Bahkan ada dalam sebuah literatur dikatakan, apabila satu tasydid hilang di dalam surah Al-Fatihah, maka batalah sholatnya. Nah di sini pun dalam konteks ayat ini, yaitu ketika kita belum mampu membaca Quran secara baik dan benar, maka kita pun nebeng, menumpang, yaitu melalui sholat berjamaah 5 waktu. Dalam konteks ketika imamnya itu yang memenuhi syarat, itu tentunya lebih baik. Ini adalah ajaran di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hidup kebersamaan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat adalah merupakan ibadah yang paling utama dan terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah laporan yang dilakukan sehari minimal 5 kali laporan, yaitu menyangkut sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kelebihan, memberikan bonus melalui ajaran Nabi Muhammad SAW, maka diberikanlah sholat-sholat sunnah. Ada sholat sunnah mu'akkadah, ada sholat sunnah ghair mu'akkadah, ada sholat tasbih, ada sholat tahajud, ada sholat duha. Ini adalah merupakan sarana terbaik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perlu kita renungkan bagaimana agar ibadah sholat kita ini bisa dilaksanakan dengan kekhusyuan. Maka ada sebuah kaidah, yaitu yang jadikan motivasi, jadi pegangan orang kita, yaitu ij'al qalbaka imam lisanik. Jadikanlah hatimu sebagai imam bagi lisanmu. Timbul sebuah pertanyaan, kenapa ketika kita melakukan ibadah sholat tidak mendapatkan kekhusyuan? Karena konsepnya memang kurang pas. Bahkan dalam sebuah literatur dikatakan musuh yang terbesar buat kita itu bukan syaitan, bukan jin, bukan manusia, tetapi akal pikiran kita yang mengecoh kekhusyuan kita. Itu musuh yang terbesarnya adalah akal pikiran kita. Oleh sebab itu di dalam ajaran tasawuf, ketika kita melakukan ibadah sholat, maka penggalah kepala kita. Kemudian jadikanlah hati kita sebagai imam. Dalam konteks ini berarti kita dalam melafadzkan lafaz-lafaz sholat, kalimah-kalimah dalam sholat, termasuk bacaan Qur'annya, doa-doanya juga, kita mengikuti hati kita dulu. Tetapi insya Allah kalau sudah terbiasa, maka akan sejalan ya. Mulai dari takbir, dari baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, kita ikutin hati kita. Ij'al qalbaka imam lisanik. Ini ada sebuah upaya, karena memang ibadah sholat merupakan sentral ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Bayangkan kalau kita dapat melakukan sholat dengan maksimal, maka setiap hari tentunya tidak kurang daripada 50 rakaat. Inilah bekal yang terbaik, sehingga dengan
kita melakukan sholat yang maksimal, maka disitulah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita setiap kita mempunyai permasalahan. Karena pada hakikatnya pertolongan yang dibutuhkan oleh kita adalah pertolongan dari Allah ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, dan pertolongan Allah akan diberikan kepada kita manakala kita melaksanakan perintah Allah SWT, khususnya di dalam melakukan ibadah-ibadah sholat ini. Tentunya ini bekal yang paling utama buat kita. Kemudian kita pun berupaya sholat yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh dan timbul pada pribadi kita. Di dalam kehidupan sosial kita pun selalu dalam pengawasan Allah, selalu dalam kepatuhan kepada Allah, selalu dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kita pun dalam kehidupan sosial yang kita kembangkan, yang kita sebarkan adalah nilai-nilai positif. Ini adalah aplikasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemahaman ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kita semua tentunya berharap di bulan Ramadan ini dijadikan Allah SWT juga menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan, yaitu betul-betul ibadah hanya karena Allah dan hanya untuk Allah, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini tentunya selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah uraian singkat, sekelumit sedikit uraian tentang pemahaman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.